Ibnu Abbas mengatakan, ada seorang Bani Israel kaya raya. Ia sudah tua renta. Ia memiliki banyak keponakan. Mereka mengharapkan kematiannya agar bisa mewarisi kekayaannya. Salah seorang dari mereka kemudian membunuhnya, lalu membuang jenazahnya di persimpangan jalan. Pagi harinya, mereka bertikai terkait kematiannya. Salah seorang keponakannya datang. Ia lalu berteriak dan mengadukan perlakuan tersebut. Mereka kemudian berkata, "Kenapa kalian tidak mengadukan pertikaian ini kepada Nabi Allah?" Keponakan korban kemudian menemui Musa dan mengadukan perihal pamannya itu padanya. Musa berkata, "Atas nama Allah, aku menyumpah seseorang yang mengetahui perihal korban ini untuk aku tanyai." Tak seorang pun di antara mereka mengetahui perihal korban. Mereka kemudian meminta Musa untuk menanyakan masalah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Musa kemudian menanyakan permasalahan itu kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi betina. Musa berkata, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Maksud mereka, "Kami menanyakan perihal korban pembunuhan ini kepadamu, tapi kau malah berkata seperti itu kepada kami." Dia, Musa, menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh, yaitu aku berlindung kepada Allah untuk mengatakan selain yang diwahyukan kepadaku." Inilah jawaban yang disampaikan Rob padaku saat aku bertanya tentang sesuatu yang kalian minta padaku. Ibnu Abbas mengatakan, andai mereka mengambil sapi betina apa saja lalu mereka sembelih, tentu maksudnya sudah tercapai. Hanya saja mereka mempersulit. Akhirnya mereka pun dipersulit. Mereka kemudian bertanya seperti apa ciri-cirinya. Setelah itu warnanya apa, berikutnya berapa usianya, hingga akhirnya sapi betina yang jarang ada disampaikan sebagai jawabannya. Intinya, mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina awan, yaitu sapi betina pertengahan antara yang sudah tua dan yang masih muda. Setelah itu, mereka, Bani Israel, mempersulit diri mereka sendiri. Mereka menanyakan warnanya. Mereka kemudian diperintahkan menyembelih sapi betina berwarna kuning tua sedikit kemerahan. Sapi betina dengan warna seperti ini jarang ada. Setelah itu, mereka semakin mempersulit. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Robmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk." Dia, Musa, menjawab, Allah berfirman, "Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat, dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Menurut Asyuti, mereka hanya menemukan sapi dengan ciri seperti ini milik seseorang yang berbakti kepada ayahnya. Mereka meminta sapi itu padanya, tapi ia enggan memberikan sapi itu. Mereka ingin membeli sapi itu dengan emas seberat ukurannya, namun
si pemilik tetap enggan menyerahkan sapi itu. Mereka melipat gandakan harganya hingga 10 kali. Setelah itu, si pemilik baru menyerahkan sapi itu pada mereka. Nabi Musa kemudian memerintahkan mereka agar menyembelih sapi itu. Namun mereka ragu terkait masalah ini. Allah kemudian memerintahkan agar mereka memukulkan sebagian dari sapi tersebut kepada si korban pembunuhan. Saat mereka memukulkan sebagian dari sapi itu kepada korban pembunuhan, Allah menghidupkannya. Ia berdiri dengan urat leher mengucurkan darah. Nabi Musa kemudian bertanya kepadanya, "Siapa yang membunuhmu?" "Aku dibunuh keponakanku," jawabnya. Ia kemudian mati lagi seperti sedia kala. Allah berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti, yaitu sebagaimana kalian menyaksikan korban pembunuhan ini hidup kembali oleh perintah Allah, sebagaimana Ia berfirman, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja." Quran Surat Luqman ayat 28. Wallahu a'lam bishawab.